Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Tutup botol sodamu, uang receh di meja, bebek karet di bak mandimu. Semua barang ini dan banyak barang lain ternyata menyimpan banyak rahasia. Yah, bebek karet sebenarnya tidak termasuk, tapi yang lainnya memang punya fungsi rahasia yang takkan kamu sangka. Panci dan wajan. Yah, bisa kamu jadikan gendang. Tapi yang saya maksud adalah lubang di gagangnya. Fungsinya bukan cuma untuk menggantungnya di dinding agar hemat tempat, kamu juga bisa menaruh sendok kayu di sana agar tidak mengotori kompor dan meja dapurmu. Gantungan baju atau hanger kayu bukan cuma lebih enak dilihat dan kuat dibanding teman-temannya yang dari plastik dan besi. Mereka juga bisa mengusir serangga dan ngengat yang suka menggerogoti pakaianmu. Saat beli hanger lagi, carilah yang terbuat dari cheddar. Itu rahasianya. Lubang di atas stik lollipop bukan berfungsi sebagai peluit gratis. Lubang ini bertugas menjaga permen tidak jatuh. Bentuk awal lollipop adalah cairan yang dialirkan ke lubang stik. Setelah mengeras, permenmu terkunci di stik agar mudah dimakan. Sisi biru penghapus bukan bertujuan menghapus tinta pulpen, melainkan untuk jenis kertas yang lebih tebal dan kasar. Kamu memang bisa menghapus tinta pulpen, tapi ingatlah fungsi lain yang disengaja ini saat kamu memakainya di kertas tipis. Bisa-bisa kertasmu sobek. Pernah melihat bagian melengkung lunak di dalam tutup botol soda yang mirip lensa kontak tebal besar? Tutupnya berfungsi menjaga sodamu tidak tumpah. Sementara bagian yang lunak ini menjaga karbonasi agar tidak keluar. Tanpanya, saat membuka botol soda, takkan ada lagi suara ces yang menyegarkan itu. Sekarang, mari sama-sama periksa tutup tabung kecil. Beberapa punya rongga di atasnya dan ada ujung runcing kecil di dalamnya. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, fungsinya adalah untuk membuka lembar logam yang menyegel tabung. Leher tabungnya akan pas di rongga dan ujung runcingnya dirancang untuk menembus segel. Kamu tak perlu repot-repot lagi merobeknya memakai jari. Sandaran kepala di mobil. Kamu bisa mengatur tingginya sesuai tinggi badanmu, sehingga kamu bisa duduk dengan nyaman. Tapi sandaran kepala ini juga bisa dilepas dan membuat kita bertanya-tanya, untuk apa? Nah, kamu juga bisa memakai kakinya untuk memecahkan jendela dalam keadaan darurat dan kamu terperangkap di mobil. Kertas post-it adalah pengingat yang paling bisa diandalkan, tapi juga berguna saat bersih-bersih. Kalau kamu kehabisan tisu basah untuk mengelap laptop atau malas bangun dan mengambilnya, cukup tempelkan kertas post-it ke bagian keyboardmu yang kotor dan tarik. Ulangi beberapa kali dan keyboardmu akan kembali bebas dari remah-remah. Tapi pastikan laptopmu mati ya. Sekarang bayangkan, kamu sedang berkemah dan jarimu kesusupan kayu. Kamu jelas tidak mungkin membawa pinset karena ya siapa juga yang ingat. Tapi dengan uang koin, kamu bisa membuat pinset sendiri. Tumpuklah 3 buah uang koin, lalu dorong koin yang tengah sedikit ke belakang. Sekarang kamu bisa mencapit 2 koin lainnya dan memakainya untuk mengambil benda kecil dengan sangat akurat. Beres, tidak ada kesusupan lagi atau bulu hidung yang kepanjangan saat sedang berkencan. Saya malu sekali kalau itu terjadi. Atau misalnya pisaumu tumpul dan kamu lupa membawa pengasah saat berkemah. Apa yang harus kamu lakukan? Cukup balikan cangkir kopimu dan batu asah yang sempurna ada di tanganmu. Ujung bawah cangkir biasanya tidak halus dan mulus seperti bagian lainnya. Dengan mengasahnya ke permukaan kasar ini, pisaumu akan tajam dengan mudah. Kalau kamu tidak bawa pinset dan pengasah, bagaimana dengan benang gigi? Kalau bawa, kamu tidak perlu memakai pisau kalau memotong benda lunak seperti mentega. Pakai saja benang gigimu. Ada saran tambahan, ini juga bisa dipakai untuk memotong ujung lipstik. Kalau-kalau kamu menjatuhkannya tanpa tutup dan terkena kotoran. Atau kalau temanmu habis memakainya dan kamu takut kuman. Jauhkan. Nah, yang satu ini untuk para pemilik hewan. Kalau perabotanmu dipenuhi bulu kucing atau anjing, dan kamu hampir saja merogoh kocek untuk membeli lint roller, gunakan saja sarung tangan karet. Alat ini ampuh untuk mengambil bulu hewan piaraan dari kursi dan sofa. Banyak orang berpikir lubang di tengah sendok pasta hanya berfungsi untuk mengalirkan air panas saat spaghetti ditiriskan dari panci. Tapi tujuan sebenarnya bahkan bisa dipakai sebelum pastamu dimasukkan ke panci. Kalau lubang ini diisi spaghetti kering, jumlahnya akan tepat untuk takaran 1 porsi. Kamu juga bisa mencoba trik ini.
Olesi cermin di kamar mandimu atau setidaknya seukuran wajah dengan pasta gigi tipis lalu bilas. Kalau kamu mandi air panas, cerminmu takkan berkabut. Trik ini juga bisa dipakai di kaca mobil. Selagi di kamar mandi, periksalah tanda warna aneh di bagian bawah kemasan pasta gigi. Orang-orang pernah mengira tanda ini ada hubungannya dengan bahan pembuat pasta gigi, tapi fungsi sebenarnya adalah untuk robot pabrik. Fungsinya adalah menandai garis tempat mesin harus memotong dan melipat kemasan. Bentol besar karena gigitan nyamuk memang menyebalkan, apalagi kalau kamu tidak punya krim anti nyamuk. Lupa bawa juga ya? Mungkin berkemah bukan hobi yang tepat untukmu? Tapi jangan khawatir, cukup oleskan deodoran ke bekas gigitan. Deodoran punya efek mendinginkan saat kering dan membantu mengurangi rasa gatal. Kalau tidak ada deodoran, ya ampun, maaf, kamu juga bisa memakai pasta gigi, madu, atau kantong teh dingin. Kalau tenggorokanmu sakit, marshmallow bisa meredakan iritasinya sebentar. Camilan manis yang kenyal ini memang tidak bisa menyembuhkan tenggorokanmu, tapi setidaknya bisa membantumu minum obat yang pahit. Kalau kamu tidak sengaja memakai spidol permanen di papan tulis, timpalah saja dengan spidol biasa, lalu hapus area itu, dan kedua bekas spidolnya akan hilang. Ajaib! Salju, terutama di kota-kota besar di Eropa, dipenuhi kandungan garam. Dan semua garam ini akhirnya tersangkut di sepatu dan membentuk noda putih yang sulit sekali dibersihkan. Lebih parahnya, noda garam ini bisa merusak bahan kulit atau lainnya. Tapi tenang, kamu bisa memakai sari lemon untuk membersihkan garam dari sepatu. Cukup tuangkan sesendok sari lemon ke kain. Keyboardmu sekarang sudah bersih berkat trik post-it tadi kan? Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa urutan tombolnya seperti itu? Kenapa tidak sesuai abjad? Ya, karena awalnya urutan abjad terbukti terlalu nyaman. Dahulu di zaman kuno, sebelum adanya komputer, orang memakai sebuah benda yang disebut mesin tik. Oh, jadul sekali. Beberapa juru ketik saat itu mengetik sangat cepat sehingga mekanisme mesin tik tak mampu mengimbanginya dan malah rusak. Saat itulah urutan huruf disepakati untuk diubah demi memperlambat para pengetik. Keyboard saat ini tidak peduli kamu bisa mengetik secepat apa, tapi urutan QWERTY tetap dipakai. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.